Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Usman. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sijunjung dan LPTK Universitas Siak Kuala Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Oke. Sebelumnya Bapak izin buka masker dulu ya untuk berbicara, dan kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Sudah cuci tangan semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba perhatikan dulu kondisi kelasnya, apakah sudah rapi atau belum? Belum. Nah, kalau belum, lihat kiri kanannya kalau masih ada sampah, kalau kursi dan mejanya masih belum tertata dengan rapi, silakan dirapikan dulu supaya pembelajaran kita lebih teratur dan juga kondusif. Oke, tadi ada yang dijelaskan dari situ sedikit ya, dijelaskan sedikit ya. Oke. Ada mengikuti yang di belakang. Oke. Senang sekali pada pagi hari ini bertemu dengan Anda semua dalam pembelajaran fisika. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Fadil, silakan pimpin dulu doanya. Latihan siap, gerak. Semangat, gerak. Tegak, gerak. Ada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala tohatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, dengan berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Oke. Sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Bapak kemarin sudah membagikan via WA itu bahan ajar dan juga materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi baru yang berhubungan dengan gas. Oke. Kalau kita berbicara masalah gas, sekarang Bapak akan memberikan satu contoh kasus mengenai gas, ya. Nah, sekarang kita tahu Anda semuanya apa? Pernah menggunakannya? Pernah. Apalagi seumuran kalian itu sangat ini adalah salah satu ini ya, salah satu senjata bagi kalian ya. Nah, sekarang Bapak akan semprotkan ini satu kali saja. 2 kali ya. Oke. Bapak menyemprotkan posisinya adalah di depan. Dalam waktu beberapa saat lagi akan kalian cium sampai ke belakang. Kira-kira apa yang menyebabkan seperti ini? Apa media sehingga dia bisa sampai ke belakang? Gas. Salah satunya adalah gas. Bagaimana cara bekerjanya? Bagaimana dia bisa tersebar sampai ke belakang? Nah, semua pasti memiliki jawaban masing-masing. Kalian tahan dulu jawabannya. Nah, sekarang kasus berikutnya. Kalian juga pernah ketika ulang tahun adik-adiknya atau adik-adiknya ataupun kalian itu biasanya meniup balon. Ketika balon kalian tiup, nah setelah itu kalian jemur di tempat yang panas. Kira-kira apa yang terjadi? Balonnya meletus. Kenapa balonnya bisa meletus? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba pada Suhunya tinggi, jadi tekanan di dalam balon jadi makin besar, Pak. ya, bagus sekali. Nah, ada lagi versi yang lain. Coba Rifki, bagaimana? Kenapa balonnya bisa meletus? Ya, karena tekanan juga. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari hari ini dan apa yang akan kalian capai? Nah, kita lihat pada slide ini. Materi yang akan kita pelajari di sini adalah tentang teori kinetik gas. Nah, apa kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini? Silakan kalian lihat.
Yang pertama adalah Anda bisa menjelaskan teori kinetik gas dalam karakteristik gas pada ruang tertutup. Apa yang diharapkan dari pembelajaran ini? Yang pertama, Anda bisa mendeskripsikan karakteristik dari gas ideal. Bagaimana sifat-sifat dari gas ideal tersebut. Yang kedua, Anda bisa membedakan hukum-hukum gas pada persamaan gas ideal. Apa saja hukum yang berlaku pada gas ideal tersebut. Dan yang ketiga adalah Anda bisa merumuskan persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu seperti apa? Nah, itu nanti bisa Anda rumuskan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah terkait dengan persamaan gas ideal. Dengan 4 kompetensi indikator ini, mudah-mudahan kalian Anda semua bisa menguasai dengan baik. Pada hari ini tujuannya yang pertama itu sesuai dengan indikator, bisa menjelaskan karakteristik sampai dengan menyelesaikan masalah terkait dengan persamaan gas ideal. Untuk itu nanti untuk memahami apakah Anda nanti memahami materi ini, maka di akhir akan diadakan evaluasi dalam bentuk post test. Itu untuk penilaian kognitifnya. Sementara untuk psikomotor dengan kegiatan praktikum yang akan Anda lakukan nanti, Anda bisa memunculkan rasa ingin tahu kalian, terus rasa tanggung jawab, disiplin dalam menggunakan waktu, dan juga kejujuran dalam melaksanakan praktikum. Apakah data yang diperolehnya apa adanya terus ditampilkan. Saya dipahami dengan melakukan pretest. Jadi Bapak kasih ini soal pretest sebanyak 5 soal. Anda kerjakan dalam waktu 7 menit. Ya, silakan yang tahu saja dulu. Karena ini untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami sedikit atau belum. Ya, Bapak perhatikan. Tidak usah bertanya kiri kanan. Ini tujuannya agar Bapak bisa melihat sejauh mana kemampuan awal yang Anda miliki dalam materi ini. Tadi itu apa? Waktunya sudah 7 menit. Silakan Anda kumpulkan. Yang belakang coba dioperasikan ke depan, ya. Hasil pretest dari yang akan Anda kerjakan. Mudah-mudahan nanti pas diberikan materi hari ini, Anda semua bisa mengerjakannya lebih baik lagi. Oke? Sudah siap untuk belajar tentang teori kinetik gas? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk kepada kegiatan praktikum, Bapak akan memberikan sebuah video. Silakan Anda tonton, amati, dan setelah itu setelah Anda amati dan cermati, Bapak mau memberikan pertanyaan terkait dari video yang kalian tonton tersebut. Perhatikan dengan seksama video yang Bapak tampilkan. Have you ever wondered exactly how it works? Well, in this presentation, I will show you exactly that, the mechanics behind a bike pump. To begin, I will first describe the different role each part of the pump plays in inflicting a tire. I will then detail the 5 stages needed to pump the bike tire. Kalian sudah menonton video dan sudah dicermati, kira-kira itu ada bendanya apa? Pompa sepeda. Nah, oke. Pada musim pandemi ini biasanya sekarang ini maraknya orang-orang bersepeda, ya. Ketika bannya kempes, maka salah satunya untuk mengisi bannya kita gunakan pompa sepeda. Nah, pertanyaannya adalah ketika kalian menggunakan pompa sepeda, dari mulai bannya kempes, kalian pompa terus menerus, lama-kelamaan yang kalian rasakan apa? Semakin dipompa, itu kalian menekan pompanya bagaimana? Makin? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Coba tunjukkan. Berdasarkan pemahaman Anda saja dulu. Oke, silakan Fadel. Gara-gara pas pompa gas itu dipompa, Pak, jadi volume di dalam pompa itu jadi makin mengecil, maka tekanannya makin membesar, makanya pas dipompa makin keras, Pak. Makin dipompa, makin keras. Sebuah pertanyaan mulai dari botol parfum tadi yang disemprotkan, terus tadi ada balon, dan yang terakhir ini adalah pompa sepeda. Untuk menjawabnya akan kita pelajari materinya hari ini. Kegiatan yang akan kalian lakukan adalah kegiatan praktikum.
di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Praktikum yang kita lakukan adalah praktikum menggunakan virtual lab aplikasi PET. Nah, kalian bisa membedakan apa saja hukum-hukum gas yang berlaku untuk persamaan gas ideal. Nah, kelompoknya sudah Bapak bagi ya. Nah, Bapak sebutkan kelompok-kelompoknya. Grup 1 itu Vino, Furqon, Suci, Fatir, Hanifah. Grup 2 Fadel, Gilang, Salma, Revi, dan Elsa. Grup 3 Nabila, Nia, Cici, Zahra, dan Hafiz. Grup 4 Rifki, Deska, Serli, Zaki. Tambah Amelia satu lagi ya. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Dalam keadaan rapiah, grup 1 yang kalian lakukan adalah hukum Boyle ya, hukum Boyle. Kelompok 2 Fadel, Gilang, Salma, Revi, dan Elsa juga hukum Boyle. Kelompok 3 Nabila hukum Charles. Dan yang terakhir kelompok Deska dan teman-teman ini adalah hukum Gelusak. Nah, untuk penggunaan aplikasi semuanya sudah Bapak ajarkan ya. Nah, sekarang silakan Anda lakukan pengambilan data dalam waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Silakan bekerja. Silakan dilakukan pengambilan data. Ini hukum Boyle ya. Nah, hukum Boyle mana yang dikonstankan, terus nanti silakan dilakukan pengukuran. Waktunya 7 menit ya. Silakan bekerja di dalam kelompok. Nah, nanti bagaimana gerakan dari molekul-molekul yang dihasilkan. Apakah dia terjadi tumbukan, gimana dia terjadi tumbukan, kecepatannya silakan diamati. Oke? Silakan di 10,1 9,7 sampai 10 gitu nah. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti tekanannya kan berubah-ubah ya. Bisa jadi nanti Fadel pas mengamati itu terkadang dia kan berubah terus tuh. Nah, tampil 6,5 atau 5,8 padahal nanti ada yang muncul sebenarnya 6. Nah, ya berarti kita lihat, kita biarkan dia agak stabil sedikit, mana yang sering muncul tekanannya, berarti itu yang kita ambil pertama. Oke. Oke, anak-anak semua, waktu pengambilan datanya sudah selesai. Terkumpul data semuanya? Terkumpul. Nah, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Dari data yang Anda dapatkan dari kegiatan praktikum ini, silakan dianalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Bapak kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dan juga analisis datanya. Dimulai dari sekarang, silakan. Untuk pencarian informasinya ini bisa kalian dapatkan referensinya dari bahan ajar yang sudah Bapak bagikan kemarin. Nanti membuat grafiknya harus sesuai skalanya ya, maksudnya harus teratur. Apakah nilai C ya, silakan didiskusikan bagaimana yang Anda dapatkan selama praktikum. Pokoknya sesuai ya dengan yang didapatkan, mendekati. Oke, mendekati. Konstan itu tetap Ya, konstan. ya karena nilai P per T hasilnya mendekati walaupun nilainya berbeda, angkanya berbeda atau apa namanya kedua angka nilai. Oke, anak-anak semua, waktunya tinggal 3 menit lagi. Bagi yang belum selesai, kakak sebenarnya coba lebih disiplin dalam menggunakan waktunya.
lebih aktif dalam mencari informasi mulai dari bahan ajar. Anda juga bisa mengakses di internet jika memerlukan terkait dengan pengisian data analisis data yang ada di LKPD dan teori-teori yang diperlukan. Setelah selesai Anda semua melakukan analisis data, maka perwakilan dari kelompok akan melakukan presentasi dari apa yang kalian dapatkan selama kegiatan praktikum. Bisa dipahami? Masih semangat? Masih. Oke, silakan lanjutkan waktu 3 menit. Oke, adalah semua waktu untuk menganalisis datanya sudah selesai. Teranalisis semua data yang ada di LKPD. Oke, nah kita lanjutkan dengan sesi presentasi. Karena di sini ada 4 kelompok dengan 3 kelompok yang berbeda melakukan kegiatan praktikum, maka untuk kelompok yang sama akan ada 1 perwakilan tampil ke depan. Terus kelompok 2 hukum Charles dan kelompok 3 adalah hukum Gay-Lussac. Nah, waktu presentasi yang diberikan adalah 5 menit untuk masing-masing kelompok. Kita mulai dari perwakilan kelompok hukum Boyle. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kalau kelompok 1 yang presentasi, berarti kelompok 2 nanti akan menanggapi hasilnya. Apakah nanti berbeda atau tidak? Oke? Kelompok Anan, siapa yang dulu? Oke, kelompok 2 coba presentasi ke depan. Silakan. Nah, kita berikan kesempatan ke kelompok 2.